Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Meliani. Saya berasal dari Provinsi Jambi. Saya merupakan salah satu peserta pelatihan pekerti sesi 5 Universitas Bengkulu tahun 2025. Saya merupakan salah satu pengajar di program studi manajemen. Saya merupakan pengajar pendidik pada Fakultas Hukum, Ekonomi, dan Bisnis. Pada saat ini, saya akan memperkenalkan Universitas Gerakarya Marabulian merupakan universitas yang ada di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Batanghari. Saya sebagai dosen merasa bersyukur dan berterima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan pekerti ini, karena dapat banyak ilmu dari para mentor, dari para tutor, baik dari profesor, dari doktor, untuk dapat memperbaiki kualitas dalam pembuatan TPS, kurikulum, pemahaman lebih mendalam. Itu saya peroleh dari pelatihan pekerti pada sesi 5 ini di tahun 2025 Universitas Bengkulu. Saya mengucapkan terima kasih kepada para tutor, para mentor, dan para profesor, serta para doktor yang sudah mau membagi ilmu serta waktu, manfaat, pengetahuan untuk saya. Saya merupakan salah satu dosen yang memiliki NIDN 10 06 05 81 02 serta identitas UNPTK saya 98 38 75 96 60 23 0222. Status saya di Universitas Gerakarya Marabulian merupakan sebagai dosen tetap. Saya saat ini mengajar di mata kuliah dasar-dasar manajemen di program jenjang S1 di semester 1 dengan SKS dengan bobot 2 SKS. Terima kasih kepada para mentor, para tutor atas pelatihan pekerti yang memang banyak memakan waktu, menyita waktu, dan saya termotivasi untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan saya. Terima kasih sekali lagi atas segala yang diberikan sebesar-besarnya. Kekurangan yang ada di diri saya akan saya perbaiki. Dan perkenalan ini adalah perkenalan untuk memperlihatkan video real teaching dalam proses pembelajaran saya di kampus Universitas Gerakarya, khususnya di dalam kelas, antara interaktif saya dengan mahasiswa. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Hari ini kita pertemuan dengan materi pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan pada pertemuan ini. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kemarin baru pulang ya dari acara kegiatan. Capek? Capek. Tapi bahagia. Oke, baik. Sebelum kita
perkuliahan, Ibu akan memberikan dan menjelaskan skenario pembelajaran pada hari ini. Pendahuluan akan Ibu berikan 15 menit, penjelasan materi 25 menit, penugasan 15 menit, presentasi 40 menit, penutup 10 menit ya. Jadi nanti pendahuluan kita akan ada mengisi brainstorming Anda. Ibu mau mengecek kemarin habis pergi setidaknya ya liburan, refresh ya. Kira-kira bahagia nggak saat ini ketika ngikut perkuliahan dasar-dasar manajemen? Bahagia. Kemudian kira-kira bisa nggak mengikuti materi pengambilan keputusan? Karena ketika kemarin ikut kegiatan di Candi, kan ada kegiatan permainan, mengambil keputusan segala macam. Oke, jadi sebelum kita memulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa saja yang datang hari ini. Jadi nanti di absen boleh angkat tangan atau sebutkan hadir Bu. Oke. Al-Hikmah Nur Fitri, hadir. Anissa Soleha, Askara Ditya, Dimas Andreansa, Intan Sari Aulia, Karisma Eka Setia Putri, Muhammad Ridho Afrian, Putri Wulandari, Septiana, Tiara Adika, Wiwin Aryani, Zahratul Wardania, Nur Suci. Jadi Bagas sudah ya. Bagas Setiawan, Bagus Setiawan, Cindy Patika Sari, M. Ilham Gustiandra, Al Zuhri, Andini, Desrijal Azmi Al Fasha, Dini Mutiara Hikmah. Yang mana Dini? Oke. Dini Silviani, Fahri Ramadan, Ilham Syah, Intan Maharani, Juwita Amelia, M. Rizky Alvan, Mela Nur Hanifah, Muhammad Abdi Anashiri, Muhammad Iraldi Akbar. Ada? Tidak ada. Nabindra Fajri Firjatullah. Ada? Tidak ada. Apa keterangan? Sakit. Ikut kegiatan kemarin, nah? Enggak. Tadi ada. Nurfik Kurnia Ferdi, Rizka Putri Arisma, Yon Fadli, Sefira Ramadania. Oke, hadir. Oke, silakan kalian join majelis.com, kemudian masukkan bergabung dengan kode ini. Ini sudah ada yang masuk ini MR 1 masuk. 12, 8 lagi, 13, oke, 14, ada, ada, 17, silakan. Oke. Oke.
Sudah? 21? Mau tambah lagi sampai 25 ya? Ibu tunggu sampai 25. Udah selesai 25 kita mulai. 4 lagi. Oke. 21. 22, 3 lagi. Oke. 5 lagi. 23, 2 lagi. Dua lagi. Bisa? Ada? Gak bisa? Ibu tunggu. 2 lagi. Dua tiga, baru 23. Ibu tunggu sampai 25. 2 lagi. Oke, di sana. Enggak, 25. Kita mulai ya. Ibu silakan Anda mulai menjawab.
Selesai. Ya. Berarti dari sudah kegiatan kemarin di luar kampus, ibu brainstorming biar mengingat kan kegiatan-kegiatannya ada tentang pengambilan keputusan, memutuskan sesuatu hal. Nah ini tesnya. Ternyata ketika dites masih banyak yang bingung, masih banyak tidak bisa mengambil keputusan. Nah ini skor dari 1 sampai 25. Silakan cek ya. Kemudian ini kota bizarnya siapa nih? Ya, Bu. Ya, Ilham. Ya. Siapa nak? Angkat kota bizar siapa? Oh, kota bizar. Siapa namanya nak? Ilham. Kenapa kamu ambil di diri kamu? Berarti dia brainstormingnya pada saat ini lagi apa ya om? Jadi pastinya lagi karena ketika 10 pertanyaan dijawabnya dengan nomor habis dengan skor 6.870. Kemudian yang posisi kedua ada Reva, mana Reva? Oke, Reva. Skornya 5.440. Skor ketiga, Enrico Alfian mana? Oke, mantap nih. 5.400. Septia Ana, mana kita Septia Ana? Wah, ini skornya 4.980. Yang peringkat kelima Dini Sylvia. Mana Dini? Oke. Skornya 4.650. Oke. Sudah? Tangannya sudah pemanasan, otaknya sudah mengingat kembali. Dari pertanyaan pertanyaan sudah di refresh ya, jadi sudah tahu apa sih yang seharusnya kita lakukan ketika menjadi seorang pemimpin, menjadi leader, menjadi manager. Ketika kita harus memutuskan itu harusnya seperti apa. Nah pertanyaan di quiz tadi yang Ibu berikan itu berkaitan semua dengan materi pada saat ini pengambilan keputusan. Jadi bisa dilihat dari skor. Berarti brainstormingnya Ilham itu mungkin karena mencetnya kecepatan, jadi bisa tahu berapa kali jawaban salah, jujur langsung ulang, atau memang dia memahami pertanyaan yang Ibu berikan. Kan ada skor-skornya, ada dapat 600, ada dapat 800, karena berarti sudah nggak ngantuk lagi kan, sudah fresh ya, sudah nanti diingat ini skornya. Penutup kita, Ibu kasih lagi kayak gini, skornya bertambah atau menurun? Ada pertambahan tidak sebelum Ibu memberikan materi dengan sesudah Ibu memberikan materi? Ini sebelum, berarti kan sudah ada pemanasan nih, karena ditambah dengan kegiatan kemarin di luar. Berarti kan ingatannya masih, happy-nya masih luar biasa, bahagia dan lelahnya masih sangat luar biasa. Jadi ketika mengikut ini brainstorming-nya juga bahagia. Oke. Berikutnya yang akan Ibu. Nah, jadi dari latar belakang, kenapa Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan itu dulu? Brainstorming-nya biar nanti otaknya ketika Ibu memberikan materi-materi yang berkaitan itu kalian tidak ini lagi, ibaratnya tidak aneh atau tidak pernah dengar. Jadi pada materi ini pengambilan keputusan yang menjadi latar belakang itu keputusan adalah bagian penting dalam kehidupan individu maupun organisasi. Ketika kita mau mengambil keputusan itu ada pengaruh dari internal dan eksternal. Ya. Kemudian latar belakang yang kedua ada kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat berdampak besar. Sekarang yang menjadi pertanyaan Ibu ketika kalian mengisi itu, hal apa yang ada di pikiran Anda
ketika mengisi puisi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Apa? Coba Ilham, kamu kan sekolahnya masih dikit ya? Ilham, setidaknya dia kalau tidak salah pasti sekolah dapat yang 680. Kok enggak tuh yang 800? Ya kok katanya bisa tinggi, ya enggak? Nah, coba Ham, kamu tadi strategi kamu ketika menjawab kan harus ada keputusannya. Kamu kira-kira tahu nggak sih pertanyaan itu atau menebak dulu? Hoki, berarti keputusan yang diambil Ilham itu berdasarkan dengan hoki ya. Nah, ingat, keputusan itu pada dasarnya penting bagi individu dan kehidupan kita berorganisasi. Salah satunya kehidupan individu kalian ketika kalian memutuskan untuk kuliah. Jangan nanti dijawab, Bu, keputusan kami untuk kuliah itu karena suruh orang tua. Berarti itu keputusannya tergesa-gesa, kan bukan keputusan dari diri sendiri. Di sini siapa ketua kelasnya? Di tangan. Mana? Dua-duanya. Coba. Ketua 1, ketua A1, ketua A2. Kemudian siapa yang memilih Anda? Kawan kelas. Berarti kawan kelas memutuskan Anda jadi ketua. Kesepakatan. Voting. Voting. Ketika mengambil voting itu dilakukan secara terencana atau tergesa-gesa? Terencana. Kenapa harus terencana? Agar menemukan hasil yang terbaik. Kemudian apalagi selain agar menemukan hasil yang terbaik? Ya, tidak salah pilih. Oke, kemudian apa lagi? Ada lagi? Nah, itu semua kan kalian semua ibaratnya voting, kemudian mengikuti satu suara atau menghasilkan keputusan dengan satu keputusan. Walaupun ini di pikirannya mungkin siapa, mungkin Tiara, mungkin Bagas, Bagus, siapa, beda-beda. Ketika pengambilan ketua kelas, mungkin ada yang mencalonkan diri karena tidak dipilih jadinya tidak jadi ketua kelas, ya kan? Nah, itu kan harus ada latar belakang kenapa kok kalian memilih siapa ketua kelas namanya, Nak? Ilhamsa. Nah, pasti ada alasannya. Kenapa kok harus Ilhamsa jadi ketua kelas? Kenapa kok enggak si Bagas saja jadi ketua kelas? Nah, tentu kita ada pertimbangan ya, pertimbangan biar nanti keputusan yang kita ambil tidak ada dampaknya, tidak berdampak salah, tidak tergesa-gesa, kemudian hasil akhirnya pun tidak mengecewakan. Jangan nanti sudah memilih keputusan, membuat keputusan, hasil akhirnya dianalisis aku bisa pilih si Ilhamsa jadi ketua kelas. Jadi kan keputusannya kan tidak dilakukan secara terencana karena ikut-ikutan. Makanya ketika kita mau melakukan pengambilan keputusan itu harus ada data konkretnya, data realnya, dari mananya. Oh, Ilhamsa kayaknya bisa nih dijadikan ketua kelas karena dia kayaknya gercep kalau nyari dosen, misalnya gercep dengan informasi di kampus, gercep menginfokan ke kawan-kawan satu kelas. Oke, sampai sini kita lanjut. Jadi ini ada pengertian pengambilan keputusan, nanti definisi menurut beberapa para ahli, ada proses memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan, akan terjawab ketika kita menonton video ini. Kepemimpinan dan cara pengambilan keputusan. Ya, jadi ini video ini yang nanti akan membantu Anda bisa menjawab ini. Kemudian ini secara garis besar dalam tujuan pengambilan keputusan yang pertama itu untuk menyelesaikan masalah. Betul tidak? Betul. Yang kedua, memilih alternatif terbaik
ketiga, mengurangi ketidakpastian. Yang keempat, mencapai tujuan organisasi. Kenapa tujuan pengambilan keputusan ini? Ketika kita mau mengambil keputusan kan ada tujuan akhir, sasarannya apa, hasil akhirnya apa, ada evaluasinya, nanti ada di analisisnya. Oke. Kemudian nanti ada jenis keputusan, ada terprogram, tidak terprogram, ada strategis, taktis, operasional, individu, dan kelompok. Untuk berikutnya, biar kalian bisa menjawab itu semua, nanti di terakhir kita akan ada diskusi kelompok, buat saja 5 kelompok. Langsung sudah tuh nanti akan kita diskusikan hanya dari sekedar video, nanti kita presentasikan per kelompok ya, presentasi ke depan apa hasil semua dari video itu yang nanti akan ibu berikan, silakan anda presentasikan. Cara buatnya buat seperti biasa, ada tulisannya nanti buat kelompok 1, 2, ada yang bisa 5 kelompok, buat 5 kelompok nanti. Oke? Baik, kita persiapkan. Silakan anda menonton video ini. Dinamika dunia bisnis yang cepat dan berutama, pemimpin seringkali dihadapkan pada momen-momen penting yang perlu keputusan yang tepat dan cepat. Pengambilan keputusan yang tepat menjadi kemampuan yang berharga yang bisa membuat organisasi atau bisnis yang dipimpinnya menjadi lebih baik. Untuk itu, pemimpin harus mampu menganalisis informasi dengan cepat, memahami risiko, dan memilih tindakan yang tepat. Tanpa pengambilan keputusan yang tepat, organisasi atau bisnis bisa kehilangan peluang dan tertinggal di dalam kompetisi. Dalam video ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas gaya pengambilan keputusan disertai dengan studi kasus pengambilan keputusan Coca-Cola dan Pepsi dalam menyikapi krisis yang dihadapi Marriott. Di tahun 1991, Marriott adalah salah satu dari 10 klien terbesar divisi hotel atau dispenser Coca-Cola Company dengan 639 hotel dan 2.300 gerai restoran hot office di berbagai kantin rumah sakit dan kampus dengan hubungan baik yang telah terjalin lebih dari 20 tahun. Di antara tahun 1988 hingga dengan tahun 1990, Marriott melakukan ekspansi bisnis yang agresif. Mereka membangun hampir 300 hotel dalam waktu 3 tahun, berarti hampir 100 hotel setiap tahunnya. Sehingga setiap minggu ada 1 hingga 2 hotel baru Marriott yang diresmikan. Marriott membiayai pembangunan hotel-hotel baru tersebut dengan pinjaman, dengan harapan 1 sampai dengan 2 tahun setelah hotel dibangun, mereka bisa segera menjual properti hotel tersebut sambil tetap mempertahankan kontrak pengelolaannya. Sayangnya di tahun 1991 terjadi resesi di Amerika, krisis global akibat invasi Kuwait oleh Irak, dan resesi yang juga melanda Jepang. Padahal konglomerat dari Jepang ini tadinya diharapkan dapat menjadi investor yang akan membeli properti hotel milik Marriott. Krisis ini membuat Marriott mengalami masalah di likuiditas keuangan sehingga kesulitan membayar bunga dan pinjaman mereka yang mencapai lebih dari 3,3 miliar dolar. Sehingga Bill Marriott mengambil inisiatif untuk menelpon Coca-Cola dan menanyakan apakah Coca-Cola berkenan untuk membantu mereka memberikan pinjaman. Bill Marriott sangat berharap Coca-Cola bersedia untuk meminjamkan antara 50 hingga dengan 100 juta dolar dengan tingkat bunga di bawah harga pasar. Permintaan ini pun disambut dingin oleh pemimpin di Coca-Cola. Sebuah memo internal yang beredar di Coca-Cola, Charles Pradel, senior VP Coca-Cola, menyebutkan bahwa permintaan Marriott ini tidak realistis dan seolah-olah meminta Coca-Cola menjadi bank penyandang dana untuk kepentingan Marriott. Apalagi total nilai transaksi
sampai telinga Wayne Calloway, CEO dari Pepsi. 2 hari setelah penolakan Coca-Cola, Calloway pun menelpon Bill Marriott dan berkata, "Berapa yang Anda butuhkan, Bill?" Sekitar 50 juta dolar. "Kami akan membantu, tapi kami berharap bisa mendapatkan bisnis dari Anda." Tentu saja, dengan cepat Bill Marriott menyetujui permintaan dari CEO Pepsi tersebut. Sejak saat itu, Coca-Cola tak lagi menjadi rekanan Marriott, digantikan oleh Pepsi yang hingga saat ini menjadi rekanan eksklusif di hotel-hotel yang dikelola menggunakan brand ataupun dikelola oleh Marriott International. Bagaimana kalau menurut teman-teman? Apakah keputusan yang diambil oleh pemimpin di Coca-Cola ini tepat? Karena itu berarti mereka akan kehilangan salah satu relasi bisnis terbesar mereka, dan mungkin hanya akan jadi penonton bila ternyata Marriott bisa kembali pulih atau berkembang lebih besar lagi. Dan apakah keputusan CEO Pepsi itu tepat? Mengingat saat itu Marriott sedang dalam masalah keuangan dengan jumlah pinjaman yang membengkak. Tentunya keputusan ini akan terlihat konyol dan menjadi bahan tertawakan jika ternyata nantinya Marriott tidak berhasil pulih atau bahkan mengalami kebangkrutan. Rodney Bulgarize dalam bukunya Managerial Decision Making menyebutkan gaya pengambilan keputusan seorang pemimpin bisa dibagi dalam 2 dimensi. Dimensi pertama berdasarkan kompleksitas pengambilan keputusan. Apakah pengambil keputusan memiliki toleransi yang tinggi terhadap situasi yang ambigu ataupun membutuhkan kepastian? Sedangkan dimensi yang kedua berdasarkan orientasi nilai pengambil keputusan. Apakah ia hanya memikirkan kepentingan tugas dan dirinya saja, ataukah juga memikirkan kepentingan orang lain yang menjadi relasinya? Berdasarkan 2 dimensi ini, gaya pengambilan keputusan bisa dibagi dalam 4 tipe, yaitu langsung, analitis, konseptual, dan behavioral. Pemimpin dengan gaya pengambilan keputusan direktif atau langsung cenderung membuat keputusan cepat, langsung, dan praktis. Mereka lebih suka informasi-informasi dan data-data yang jelas dan konkret, serta kurang suka pada ketidakpastian atau hal-hal yang bersifat spekulatif. Misalnya, seorang pemimpin yang mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan data, hasil pemasaran yang ada, atau hasil produksi yang ada, tanpa melakukan banyak analisis ataupun berkonsultasi dengan orang lain. Gaya pengambilan keputusan ini memiliki kelebihan, efisien, cepat, dan sangat praktis dalam situasi yang membutuhkan keputusan segera. Sayangnya, gaya pengambilan keputusan ini juga memiliki kekurangan, yaitu bisa jadi terlalu kaku, kurang mempertimbangkan berbagai opsi, atau dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil. Gaya pengambilan keputusan analitis cenderung mencari banyak data, informasi, dan fakta, serta mempertimbangkan berbagai opsi sebelum membuat keputusan. Mereka suka melakukan analisis mendalam dan mengevaluasi pro dan kontra dalam semua permasalahan dengan hati-hati. Misalnya seseorang pemimpin atau manajer yang menghabiskan waktu untuk mempelajari data pasar, situasi di lapangan, persaingan, dan tren yang terjadi sebelum membuat keputusan. Gaya pengambilan keputusan ini memiliki kelebihan. Keputusan yang diambil telah dipertimbangkan dengan matang serta sudah mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Namun gaya pengambilan keputusan ini juga memiliki kelemahan, yaitu pengambilan keputusan yang lambat dan terkadang bisa menyebabkan analisis yang terlalu berlebihan. Pemimpin dengan gaya pengambilan keputusan konseptual cenderung berpikir lebih luas, melihat gambaran besar, dan mempertimbangkan banyak ide atau konsep yang berbeda. Mereka inovatif dan cenderung lebih terbuka terhadap risiko. Biasanya gaya pengambilan keputusan konseptual dimiliki oleh pemimpin dengan tingkat entrepreneurship yang tinggi. Misalnya seorang pengusaha yang mengembangkan strategi bisnis jangka panjang dengan memperhitungkan tren industri global dan inovasi teknologi. Gaya ini memiliki kelebihan,
strategis. Namun, gaya ini juga memiliki kekurangan, yaitu keputusan yang diambil bisa jadi terlalu idealis, tidak praktis, serta dapat menyebabkan problem dalam jangka pendek. Dan yang terakhir adalah pemimpin dengan gaya pengambilan keputusan berbasis perilaku. Biasanya mereka sangat memperhatikan orang lain dan suka berkolaborasi. Mereka cenderung membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai hubungan interpersonal dan mencoba memahami dampak keputusan mereka terhadap orang lain. Misalnya, seorang direktur HR yang memprioritaskan kesejahteraan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan mengupayakan survei atau konsensus untuk lebih memahami permasalahan yang ada. Gaya pengambilan keputusan ini memiliki kelebihan, bisa mendorong tingkat keterlibatan yang tinggi, hubungan yang baik, dan minimnya dampak sosial dari keputusan yang diambil. Namun, gaya pengambilan keputusan ini juga memiliki kekurangan, yaitu menghabiskan banyak waktu dalam proses komunikasi dan membuat kesepakatan, serta terkadang berdasarkan pendekatan gaya pengambilan keputusan ini, kita bisa mengenali perbedaan pemimpin di Coca-Cola dan Pepsi dalam respon permintaan dari Barrier. Keputusan Coca-Cola untuk tidak memberikan pinjaman kepada Barrier ketika perusahaan itu berada dalam kesulitan finansial mencerminkan gaya pengambilan keputusan yang cenderung lebih direktif. Ini ditandai dengan pengambilan keputusan yang cepat dan langsung dengan fokus pada mitigasi risiko jangka pendek dan melindungi kepentingan utama perusahaan. Mereka hanya peduli dengan data, fakta, dan informasi yang ada saat ini dan enggan untuk membahas kemungkinan yang terjadi di masa depan. Coca-Cola melihat situasi Barrier terlalu berisiko untuk dibantu, sehingga mereka memutuskan untuk tidak memberikan pinjaman. Mereka melihat problem yang dihadapi Barrier bukanlah urusan ataupun kepentingan mereka. Mereka juga tidak melakukan komunikasi mendalam dengan Barrier ataupun mempertimbangkan alternatif strategis dan kepentingan jangka panjang. Dalam kebanyakan situasi, pengambilan keputusan dengan gaya ini bisa membantu organisasi atau bisnis dalam menghindari risiko finansial yang lebih besar. Sayangnya, gaya pengambilan keputusan ini bisa membuat organisasi atau bisnis dipandang oleh rekanan atau mitra mereka sebagai pelaku yang tidak menghargai kebutuhan ataupun tidak loyal. Apalagi dalam kasus di atas, ternyata Barrier bisa kembali pulih dan bakal tumbuh jauh lebih besar. Di tahun 1995 saja atau 4 tahun setelah krisis tersebut, nyatanya Barrier telah tumbuh menjadi 1.000 hotel dan menjadi 2.000 hotel di tahun 2000 atau tumbuh 3 kali lipat dalam waktu 9 tahun. Dan saat ini Barrier telah menjadi raksasa jaringan hotel internasional dengan 8.700 properti meliputi lebih dari 30 brand di 130 negara di seluruh penjuru dunia, dengan tetap mempertahankan kerjasama dengan Pepsi yang dinilai lebih menghargai kebutuhan dan dianggap lebih loyal dibandingkan dengan Coca-Cola. Sehingga dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Coca-Cola kehilangan salah satu klien terbesar mereka dan hanya menjadi penonton di kemudian hari ketika Barrier akhirnya menjalin kolaborasi jangka panjang dengan Pepsi. Sebaliknya, Pepsi di bawah kepemimpinan Wayne Garvey memutuskan untuk memberikan pinjaman kepada Barrier. Ini mencerminkan gaya pengambilan keputusan yang lebih konseptual, menunjukkan bahwa Pepsi memiliki keyakinan yang tinggi bahwa Barrier akan pulih kembali dan dapat menjadi klien strategis mereka dalam jangka panjang. Keputusan ini juga menunjukkan Garvey sebagai CEO Pepsi memiliki visi yang luas, berani mengambil risiko, dan berorientasi membangun hubungan kerjasama jangka panjang yang strategis. Inilah yang membuat di era tahun 1990 Pepsi lumayan bisa mengimbangi Coca-Cola di dalam kolaborasi. Keputusan Coca-Cola menunjukkan kehati-hatian, analisis risiko yang kuat, dan berorientasi jangka pendek. Sementara gaya pengambilan keputusan di Pepsi menunjukkan adanya keberanian untuk mengambil risiko, kemauan untuk membangun hubungan kemitraan yang erat, dan
dalam respon krisis di periode ini menggambarkan bagaimana gaya pengambilan keputusan yang berbeda dapat menghasilkan tindakan yang sangat berbeda walaupun dalam situasi yang sama. Dan bisnis tidak ada satu gaya pengambilan keputusan yang selalu benar ataupun selalu salah. Efektivitasnya sangat tergantung pada konteks, permasalahan yang ada, dan tujuan yang ingin dicapai. Coca-Cola memilih pertimbangan yang realistis. Mereka menghindari risiko dan melindungi kepentingan jangka panjang mereka. Sementara Pepsi memilih untuk mengambil risiko dengan harapan meraih keuntungan strategis jangka panjang. Kedua pendekatan ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam bagaimana pemimpin melihat tantangan yang dihadapinya dan membuat keputusan. Dalam bisnis, risiko tentu saja tidak bisa dihindari, sehingga tidak menjadi masalah jika seorang pemimpin membuat keputusan yang salah. Contoh, kita tidak bisa merapalkan masa depan, tetapi akan menjadi masalah jika seseorang pemimpin mengambil keputusan yang buruk, yaitu keputusan yang diambil hanya semata-mata karena pertimbangan emosional dan tanpa mempertimbangkan data ataupun fakta yang tersedia. Seperti yang pernah disampaikan oleh Warren Buffett, lebih baik mengambil keputusan yang kira-kira benar daripada mengambil keputusan yang jelas-jelas salah dan tidak menganalisa data atau informasi. Itu adalah keputusan yang jelas-jelas salah. Jika kita tidak pernah membuat kesalahan dalam mengambil keputusan, bisa jadi ini adalah pertanda bahwa kita tidak bisa membuat keputusan. Oke, jadi dari video ini sudah dijelaskan apa yang dikatakan karena ini karena apa? Karena Pepsi ya bersedia bekerja sama dengan Marriott. Yang lainnya, oke, Pepsi, oke. Karena memiliki visi yang luas dan berani mengambil risiko yang lebih besar. Oke, good job. Ada lagi? Oke, bagus Pak Batas. Bagus. Oke, Batas. Karena pemimpin Pepsi mengambil keputusan konseptual Konseptual. Oke. yang kreativitas, mampu mencari peluang strategis, yakin akan peluang dan berani mengambil risiko. Oke. Ibu ngaku tadi kalian boleh pakai brainstorming terus kasih video tuh biar pertanyaan press kemudian nonton. Nah, oke, good job kamu bagus ya. Berikutnya ada lagi lah. Lengkap tadi itu kan video memaparkan jenisnya dari keputusan terprogram tidak terprogram, kemudian secara individual seperti apa kenapa diambil topiknya dua perusahaan besar itu, karena sampai detik ini antara perusahaan Coca-Cola dan Pepsi itu kan masih ada persaingan. Ketika kenapa kok Marriott, tahu lah ya hotel Marriott karena paham ya, hotel Marriott memutuskan kok kerjasamanya lebih ke Pepsi. Nah mungkin ada yang menyimak dari awal tadi, karena kalau bahasa kita mungkin apa, Coca-Cola merasa mampu ya di atas karena orang tahu Coca-Cola itu banyak yang pakai, banyak yang menggunakan ya, kemudian dia merasa tinggi hati, kemudian sedangkan Pepsi dia berusaha terus membuat strategi bagaimana caranya walaupun dia di bawah Coca-Cola, kemudian bagaimana caranya dia bisa ikut masuk menjadi pesaing walaupun pada dasarnya mungkin Pepsi belum pernah dilirik. Nah, tiba-tiba muncul sebuah keputusan, kenapa kok Marriott ini mengambil keputusan malah ke Pepsi bukan ke Coca-Cola. Padahal kalau dari segi perbandingan tandingannya Coca-Cola nomor 1, Pepsi kan hanya pesaing kan biasanya orang jarang mau melihat. Paling pesaing itu ibaratnya cadangan. Kalau tidak ada Coca-Cola beli Pepsi aja lah, ya kan? Kalau tidak ada Sprite beli apa? Yang kayak Sprite itu Fanta ya, Fanta. Nah, kan kayak gitu. Nah, kenapa kok sekelas Marriott pakainya Pepsi? Karena apa? Tadi pemimpinannya
keputusan untuk pemimpinannya dia memakai intuisi, emosional. Kemudian ketika diambil membuat keputusan versi ini, walaupun dia merasa bukan pesaing Coca-Cola, tapi dia memunculkan wujudnya ketika disaingkan bahwa saya bisa bersaing dengan Coca-Cola. Akhirnya merek ini melihat dari keseriusan dan melihat dari strategi pembunuhan dari Pepsi, maka dia mau lebih bekerja sama dengan Pepsi. Ini kalau kita belajar decision making kayak gini nah. Jadi contohnya ibu memang mengambilnya langsung dari perusahaan-perusahaan besar. Biar kita ya yang ibaratnya kan bisa melek ya, bisa tahu, jangan cuma beli produknya aja. Coca-Cola, Sprite, Pepsi, Fanta, segala macam, tapi tidak tahu ini perusahaan-perusahaan mana. Kemudian siapa yang pesaing-pesaing ini. Kemudian kayak Hotel Marriott kita tahu lah, di Marriott di Indonesia juga kan terkenal. Nah, hotel terkenal itu kan nggak mungkin pada awalnya dia kan hampir ambruk kan tadi ceritanya. Kemudian karena membuat suatu decision making, keputusan yang baik, strateginya meningkat lagi. Akhirnya dia mampu menaikkan lagi brandnya, dia menaikkan lagi kemampuannya menjadi hotel yang nomor 1 sampai tersebar jumlahnya sampai 4.000-an tadi negara ada. Itu salah satu. Jadi seorang pemimpin itu dibutuhkan untuk bisa mampu membuat suatu keputusan. Tadi penutup terakhir, seorang pemimpin kalau dalam membuat keputusan tidak pernah salah, berarti dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin itu terkadang memutuskan segala sesuatunya itu memang dilihat dari ada pengalaman-pengalamannya, ada data-data realnya. Kalau seorang pemimpin lurus-lurus saja, putusannya oke-oke aja, nah itu bisa ibaratnya mungkin pengalamannya belum bisa untuk ya pemimpin keputusannya belum matang atau keputusannya bisa dikatakan bisa-bisa. Oke, sampai sini paham? Tujuan pengambilan keputusan menyelesaikan masalah, memilih alternatif terbaik, mengurangi ketidakpastian, mencapai tujuan organisasi ya. Berikutnya jenis-jenis tadi ada disebut, ada disebutkan terprogram dan tidak terprogram. Strategi. Bagaimana tahapan proses pengambilan keputusan? Pertama, tadi sudah diberitakan di video identifikasi masalah. Kita harus mengidentifikasi masalah dulu. Ya, jadi kalau kita sebagai pemimpin, ya, kita harus tahu permasalahan di perusahaan kita apa. Jangan nanti pemimpin tanya kita harus maju, lebih maju dari yang lain ya, tapi kita harus tahu yang kita mau buat maju itu apa, kemudian keputusan kita yang terbaik buat perusahaan apa. Kalau permasalahan di perusahaan saja kita tidak tahu, bagaimana cara kita mempertahankan perusahaan itu untuk bisa bertambah baik lagi, bertambah maju lagi. Jadi makanya bagaimana caranya seorang pemimpin harus tahu permasalahan apa yang muncul di perusahaan itu. Atau misalnya kemarin kan ada yang organisasi ya, ngikut OSIS, yang di pondok ngikut organisasi. Nah, ketika terjadi sebuah keputusan atau kebijakan yang dibuat, itu pasti dilihat ada masalah awal asal muasalnya. Makanya kemudian dibuatlah keputusan. Ini masalahnya ini nih. Mungkin masalahnya kemarin kegiatan Anda di luar di Candi itu mungkin ada beberapa yang tidak ikut. Karena apa? Satu, tidak dapat izin. Itu kan sudah mendapatkan keputusan dari orang tua. Tidak diizinkan sudah tidak apa-apa. Karena apa? Karena orang tua sudah tahu mungkin permasalahan yang akan terjadi kalau saya mengizinkan anak saya ikut kegiatan di luar kampus di Candi itu kan jauh dari Muara Buyan ke Jambi sana, kita ke Jambi kota, nyebrang lagi ya lewat apa? Jembatan Auduri 2. Jambi kecil ya? Iya. Nah,
outdoor di luar, terus di kawasan candi. Jadi pikiran orang tua Anda itu satu dan satunya tuh beda-beda. Makanya orang tua tuh mengambil keputusan, kamu tidak boleh pergi, kamu boleh pergi, si C boleh pergi, si D tidak boleh pergi. Karena dia mungkin mendengar informasi dari luar bahwa kalau kita ke candi itu permasalahannya kompleks. Mungkin ya makanya kemarin dipesankan kalau lagi berbicara sopan santun, etika dijaga. Kalau tidak katanya kenapa. Makanya ada yang tidak pergi, tidak masalah, nah tidak pergi tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua ada analisis masalah. Nah, ketika orang tua tidak mengizinkan, orang tua sudah menganalisis dulu masalahnya. Mungkin ada dia tahu melihat kejadian bahwa ketika ada kegiatan di luar kampus, yang mana notabene lokasinya di Candi Muara Jambi, pernah terjadi suatu hal dengan mahasiswa tersebut. Bisa jadi. Cuma kitanya nggak tahu, orang tua tahu. Kenapa orang tua di luar ada daripada kita. Nah, jadi jangan nanti yang kemarin tidak diizinkan jangan marah, jangan ngamuk, nggak apa-apa. Besok masih ada kesempatan yang lain. Kita buat lagi kegiatan seperti itu. Walaupun tidak di luar kampus, di dekat-dekat kampus nanti kita buat, tidak masalah. Ya. Jadi jangan langsung marah dengan orang tuanya kemarin ketika orang tua membuat keputusan tidak diizinkan Anda berangkat. Jangan. Begitupun nanti ketika Anda di dunia kerja, ketika menjadi seorang manajer, ketika Anda menjadi seorang pemimpin atau menjadi ketua BEM, ya, ketua himama atau organisasi skala intra maupun ekstra, ketika Anda menjadi seorang pemimpin, Anda harus bisa membuat suatu keputusan melihat dari masalah-masalah yang ada. Sebelumnya harus ada analisis dulu masalah tersebut. Beneran masalah itu nyata atau tidak? Ada atau tidak? Atau masalah itu dibuat-buat saja? Hanya sekedar untuk isu-isu publik. Ya. Kemudian yang ketiga, ada identifikasi alternatif. Nah, identifikasi alternatif ini nanti bisa dilihat dari apa sih opsi permasalahannya selain permasalahan datang konkret yang sudah ada diberikan karena oleh perusahaan Coca-Cola dan Pepsi tadi. Oh, ternyata mereka permasalahannya opsinya pesaing yang memang ibaratnya sama-sama menjual minuman soda. Ya, opsinya yang satu mungkin bedanya Coca-Cola warnanya, Pepsi warnanya, packagingnya, kemasannya itu alternatif. Jadi mungkin dari warna biru, mungkin dari Pepsi dengan bentuk botolnya atau segala macam dengan kerasnya botol, mungkin dari segi biaya alternatifnya lebih mahal. Ya. Atau misalnya kalau Coca-Cola, mungkin bentuk Coca-Cola karena sudah minuman soda nomor 1, mungkin dengan bentuk biasa aja botolnya kan bentuknya biasa ya, tapi kok orang masih mau. Nah, keputusannya apa? Karena dia lebih terkenal di luar. Jadi opsinya walaupun dia dengan biaya murah, ya waktunya kenapa? Karena brandnya Coca-Cola itu udah lebih booming daripada Pepsi. Jadi decision making kita ketika jatuhnya membeli sebuah produk pasti juga dianalisis dulu. Atau analisisnya bisa dicek pakai skincare kan? Atau cocok pakai skincare kali? Yang benar tidak pakai skincare. Cuci muka tak? Cowok pakai sabun cuci muka. Nah, itu skincare itu namanya bagian dari skincare itu ada cuci mukanya, ada pelembabnya, iya kan? Pakai itu skincare itu. Nah, namanya skincare kan perawatan wajah. Terdiri dari apa? Sabun cuci muka, pelembabnya, krim-krimannya. Anggaplah misalnya siapa namanya nak Cici? Hah? Putri pakai skincare apa? Wardah. Tiara kan? Tiara pakai skincare apa? VW. Kemudian siapa namanya nak? Dina skincare apa? Kita pakai? Oke. Ketika Putri, Tiara, siapa? Reva, ini kan pakai skincare-nya beda-beda. Kenapa ngambil keputusan pakai skincare Wardah? Dapat informasi apa? Karena halal. Belum
dari price ya, analisisnya dari harga, kemudian produknya buatan Indonesia, oke ya, cocok, oke. Tiara pakai apa tadi? Oh ibu, oke. Kenapa keputusannya memilih skincare itu? Pasti ada sebab dan akibat, pasti sudah ada hasil analisisnya. Skincare kita di Indonesia banyak, kenapa keputusannya memilih ini? Satu apa? Analisis Tiara. Oke, rekomendasi dari HP analisisnya. Kemudian ingredientsnya dari skincare, oke. Kemudian manfaatnya, kemudian ada, oke, price ya. Kemudian review dari lain ada lagi. Cocok nggak? Cocok, oke. Jadi dari review ya. Eva, pakai sekarang karena apa? Rekomendasi dari Iva, oke. Cocok juga sekarang, kemudian harganya lebih miring. Oke, produk lokal atau luar itu? Lokal, cocok nggak? Sudah berapa lama pakai? Sudah lebih SMP? Masya Allah. Berapa tahun? SMP kelas berapa? Kelas 2 sampai sekarang. Berarti sudah 5 tahun ada ya? 4 tahun? Lebih? Nah, berarti kalau kamu udah berapa tahun ya? SMA akhir. Berarti ada 1 tahun? Ada. Kalau Putri? SMA akhir. Berarti 1 tahunan ada ya? Oke. Berarti kan keputusan dari ketika teman-teman menggunakan skincare itu ya, kan ada keputusannya, hasil analisisnya ada. Kemudian masalah-masalah yang dia kritik, dia melihat rekomendasi dari hasil-hasil rekomen orang-orang yang menggunakan produk tersebut. Sama kayak kasus Coca-Cola dan Pepsi. Rekomendasi dari teman-teman, dari orang-orang yang sudah minum Coca-Cola katanya enak. Kalau Pepsi juga enak. Cuman hanya katanya ada pakai hanya. Kan jadi analisis inilah yang terkadang bisa membuat keputusan itu menjadi lebih baik atau keputusan itu bisa menjadi tidak lebih baik. Karena apa? Satu, data yang dikelola, data yang dikumpulkan itu tidak real, kemudian informasinya tidak nyata. Ya. Kedua, data yang dia peroleh hanya dari dalam saja, tidak dari luar. Jadi kalau mau mencari data jangan hanya dari dalam, tapi dari internal Coca-Cola itu sendiri atau Pepsi itu sendiri, tapi terjun ke lapangan, ke konsumen, pengguna, user yang memakainya, yang menikmati Coca-Cola, yang menikmati Pepsi, itu kita terjun langsung hanya. Ya nggak, menurut pendapat kita, mungkin menurut pendapat kita, saya suka Coca-Cola, mungkin apa Putri sukanya Pepsi, ya itu kan menurut kamu, menurut saya, jangan terlampau menurut kita. Jadi keputusan itu harus dari internal dan eksternal. Oke, kita lanjut. Kemudian ada yang kelima, memilih alternatif terbaik. Sudah. Yang keenam, ada implementasi keputusan. Nah, ketika kita sudah memutuskan, pokoknya kami mau pakai warna dulu, kami mau dikasih skincare yang kami tidak mau, karena kami cocoknya itu. Berarti implementasi yang sudah diputuskan oleh Putri tidak bisa diganggu-gugat karena dia sudah ada hasil analisis yang mendasarnya. Jadi sudah ada identifikasi masalah kenapa dia pakai. Mungkin Bu, kami kalau pakai produk misalnya Putri atau apa segala macam tidak cocok kami Bu. Jadi ada identifikasi masalahnya, ada ketidakcocokan, muncul breakout atau segala macam. Kemudian yang ketujuh, evaluasi hasil. Kenapa harus ada evaluasi hasil? Harus, kalau tidak ada evaluasi hasil terakhir, kalian tidak mungkin menggunakan, memakai atau minum Coca-Cola atau minum Pepsi atau menggunakan skincare yang kalian pakai saat ini. Kenapa? Sudah ada evaluasi. Putri sudah 1 tahun, Tiara sudah 1 tahun, Deva sudah kurang lebih 5 tahun tuh. Sudah cukup lama. Jadi evaluasi akhirnya bisa-bisa nanti mereka yang ibaratnya maka
eksternal ya, ada pengalaman, kayak tadi Ibu sudah sebutkan. Salah satunya internal dari pengalaman sudah, pengetahuan sudah, intuisi sudah, eksternalnya informasi, lingkungan, waktu, resiko. Oke, ini faktor yang mempengaruhi keputusan. Dari internal dan eksternal, poin pertama ada pengalaman sudah berpengalaman semua, sudah nyoba lah Coca-Cola, pasti tidak ada yang tidak nyoba Coca-Cola, pasti tidak ada yang tidak pernah nyoba Pepsi, pasti semua pernah nyoba. Kemudian pengetahuan, Anda pasti sudah lebih tahu lah mungkin dari Ibu, karena Anda generasi Gen Z sekarang ini lebih up to date-nya lebih luar biasa, lebih tinggi daripada kami dosen, apalagi Ibu yang sudah kepala 4 mungkin lebih hebatan kalian lah sekarang. Kemudian intuisinya ya dimainkan, oh kayaknya kalau saya minum Coca-Cola rasanya kayak gini, ini pasti enak dicampur ini, pasti lebih melegakan. Kemudian dari eksternal biar enak, nilai yang sebelum sesudah ketika Ibu memberikan lima soal. Kalau 5 soal ini tidak bisa lebih meningkat dari yang tadi, gawat. Harus lebih meningkat dari yang tadi. Tadi kotak bintang nomor 1 kalahkan Reva kotak bintangnya. Ayo. Kalahkan kotak bintang itu. Beda lagi. Sudah ada. Oke, 2, 3. Cindy, Ilham, Q ini siapa? Siapa Q? Rizka Putri. Kenapa sih Q? 9, 10, kalau bisa 30. Oke, Ibu tunggu 30. PH siapa PH? Nah, siapa? Nah. Ini kodenya beda ya. Kodenya beda, bisa. Buka join mylist.com, Anda join, nanti masukkan kode. Kodenya itu pakai barcode ada nah, pakai barcode bisa. Pakai barcode bisa. Bisa? Kedua, kita tunggu sampai 30. Oke? 23. Buka di Google-nya joinmylist.com. Masukkan kode. Ya, ini oke. 24 baru 6 lagi nak 6 lagi. Kita paskan 30. 6 lagi. Tidak bisa juga. Masih belum bisa juga. Sudah bisa? Sudah? Ini brainstorming kita kedua. Baru 24. Kita gantikan 30.
Cukup? Oke, Ibu kita mulai ya. Oh my God. Oke, yuk, cepat yuk. PH, cepat.
Ayo, Pak Nana lagi. Diperbolehkan. Eva, Demi, Nurhansa. Kenapa? Cepetan baca soalnya. Bingung dari kita belajar tadi. Tinggal jawab aja. Ada poinnya kok. Nah, satu lagi. Siapa nih? FH. Mari, keluar. Oh, keluar. Keluar. Oke, berarti kau keluar. Kamu berapa tuh? Oke, berarti kan soalnya kan hanya 20 berikan 5. Karena kenapa? Dari 5 ini kan hasil semua yang itulah hasil dari proses real teaching pembelajaran saya, yang mana mata kuliah dasar-dasar manajemen ini membahas konsep, teori, prinsip, dan fungsi-fungsi manajemen sebagai landasan awal bagi mahasiswa untuk memahami peran manajer dalam organisasi. Materi mencakup pengertian manajemen, sejarah, perkembangan manajemen, fungsi-fungsi utama, baik fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, keterampilan manajerial, serta penerapan manajemen dalam berbagai jenis organisasi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar-dasar manajemen secara teoritis dan praktis. Mahasiswa mampu menganalisis peran manajemen dan pencapaian tujuan organisasi, serta mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, bekerja sama, dan mengambil keputusan sederhana dalam konteks manajerial. Terima kasih. Sebagai penutup dari proses video real teaching ini, saya ucapkan terima kasih.